Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tak kenal maka tak sayang, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Intan Indriani dengan NIM 2102709 dengan jurusan PGSD Angkatan 2022, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai artikel jurnal ilmiah yang telah saya buat. Namun sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nuri Novianti selaku pembimbing dalam pembuatan artikel jurnal ilmiah ini. Artikel jurnal ilmiah yang saya buat berjudul Pengembangan Pendidikan Karakter Anak sebagai Upaya Mencetak Generasi Emas. Adapun yang akan saya bahas pada kali ini, yang pertama ada abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama abstrak. Permasalahan krisis moral anak, terutama pada saat pandemi ini, menjadi topik permasalahan yang sangat sedang trending. Permasalahan ini harus kita kaji bersama dan cari solusi penyelesaiannya. Oleh karena itu, maka penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih lanjut mengenai faktor penyebab krisis moral, cara menanamkan nilai-nilai karakter, faktor penghambat penanaman karakter, serta upaya untuk mengatasinya. Kata kunci pada penelitian ini yaitu pendidikan karakter dan generasi emas. Yang kedua, ada pendahuluan. Sebuah peradaban akan mengalami kekacauan yang sangat besar apabila terjadi kemerosotan moral pada masyarakatnya. Para pakar setuju bahwa pendidikan karakter adalah faktor yang paling utama yang harus dibangun untuk membangun kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Nilai-nilai karakter yang ditumbuhkan pada anak sejak masa kecil merupakan fondasi yang sangat penting untuk terbentuknya tatanan kehidupan yang berakhlak mulia serta beradab. Banyak sekarang bermunculan masalah yang dikeluhkan para guru, orang tua, serta masyarakat tentang masalah krisis moral yang timbul pada anak, yaitu tentang perilakunya yang telah menyimpang dari yang seharusnya, seperti kurang adanya rasa hormat dan sopan kepada orang yang lebih tua, berkata kasar, menyontek ketika ujian, membuli teman, tidak mendengarkan pepatah kebaikan, dan berbagai permasalahan yang lainnya. Munculnya berbagai bentuk tindakan kurang bermoral tersebut menandakan bahwa anak didik kita belum memiliki karakter yang baik. Berdasarkan latar belakang dari uraian di atas, maka penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang pengembangan nilai-nilai karakter anak pada SDI Linjani, Cigawi, Selawi, Garut. Permasalahan penting yang mesti dikaji, yang pertama ada faktor penyebab krisis moral, yang kedua cara menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa, yang ketiga faktor penghambat penanaman karakter serta upaya untuk mengatasinya. Kemudian ada metode. Adapun metode yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Partisipan dalam penelitian ini yaitu siswa SDI Linjani, 1 guru SDI Linjani, serta 1 orang tua siswa. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, faktor penyebab terjadinya krisis moral pada anak di SDI Linjani. Adapun faktor-faktor tersebut yaitu ada lingkungan. Meskipun sekolah berperan penting dalam membentuk pribadi-pribadi berkualitas, tetapi jika keluarga atau masyarakat masih menunjukkan perilaku yang akan merusak mental-mental yang telah dikonsepkan di sekolah, maka akan sulit untuk terwujudnya pribadi yang berkualitas. Yang kedua, media informasi. Salah satu faktor yang mempunyai dampak yang sangat besar adalah perkembangan ilmu teknologi dan komunikasi. Selain dapat memberikan dampak positif, juga berdampak negatif yang akan menimbulkan generasi yang terbelakang. Banyak sekali hal-hal negatif yang
bisa didapatkan anak dari pengaruh penggunaan media internet tanpa pengawasan dan tanpa batas penggunaan. Yang kedua, cara menanamkan nilai-nilai karakter pada anak di SDI Linjani. Penanaman nilai-nilai karakter melibatkan semua pihak sekolah, pimpinan, dalam hal ini kepala sekolah, beserta semua guru membuat kebijakan yang merancang perangkat nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan pada anak yang terwujud dalam visi misi sekolah. Adapun yang menjadi visi SDI Linjani adalah berjiwa Islami untuk meraih masa depan dengan iptek dan berdasarkan iman dan takwa. Penggunaan metode yang biasa digunakan di SDI Linjani untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada anak. Yang pertama ada metode pembiasaan, yaitu metode yang membiasakan anak untuk melakukan perilaku yang mengandung nilai-nilai karakter yang mulia. Yang kedua, metode peneladanan, metode yang mengharuskan guru memberikan contoh suatu perilaku yang mengandung nilai-nilai karakter pada anak. Para guru di SDI Linjani biasanya mencontohkan perilaku yang hendak ditanamkan pada anak dengan melakukan dan mempraktekkan sendiri perilaku tersebut. Yang ketiga, metode cerita, metode di mana guru menceritakan suatu kisah, baik kisah nyata maupun dongeng yang mengandung nilai-nilai karakter dan agama di dalamnya. Yang keempat, metode demonstrasi. Guru memperagakan atau mempertunjukkan perilaku nilai-nilai karakter yang hendak ditanamkan pada anak. Yang ketiga, ada faktor penghambat penanaman nilai-nilai karakter siswa di SDI Linjani. Pertama, sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran masih sangat kurang memadai. Yang kedua, lingkungan sosial yang kurang mendukung. Yang ketiga, orang tua yang kurang memperhatikan dan tidak mengajarkan nilai-nilai karakter yang baik di rumahnya. Yang keempat, peserta didik berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Adapun upaya untuk mengatasi hambatan yang terjadi, yang pertama dengan melakukan sosialisasi pada orang tua siswa tentang pentingnya pendidikan karakter di lingkungan keluarga. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, mengadakan kegiatan parenting yang diperuntukkan bagi orang tua siswa. Yang keempat, mengajak masyarakat untuk menciptakan lingkungan sosial tempat pergaulan anak yang aman. Dan yang terakhir, ada kesimpulan. Penanaman nilai-nilai karakter memerlukan kerjasama yang intensif antara semua pihak, baik pihak sekolah, orang tua siswa, dan juga masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa pihak sekolah, orang tua siswa, dan masyarakatlah merupakan orang-orang yang terlibat secara langsung dalam penanaman nilai-nilai karakter pada anak. Guru di sekolah mengajarkan konsep dasar nilai-nilai karakter. Orang tua mengajarkan nilai-nilai karakter pada anaknya dan memberikan contoh atau teladan baik dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan masyarakat bertanggung jawab menciptakan lingkungan sosial yang nyaman sebagai tempat pergaulan anak. Untuk menghasilkan generasi emas yang berkarakter, tentunya harus mengetahui apa tuntutan dunia dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pada abad modern ini, perkembangan ilmu, teknologi, dan komunikasi bergerak sangat cepat. Perkembangan ini menjadi kebutuhan bagi dunia untuk berkembang. Hal ini harus sejalan dengan sikap masyarakat yang lebih terbuka, beretika, dan toleran. Dengan adanya sikap ini, masyarakat dapat mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan kita harus sangat selektif dalam memilih dampaknya. Sekian penjelasan dari artikel jurnal ilmiah yang telah saya buat. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.